Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas materi pertama di kelas 10 yaitu ruang lingkup biologi. Sebelumnya, mari kita ingat kembali definisi dari biologi. Biologi adalah ilmu atau kajian tentang kehidupan yang menyangkut tentang organisme hidup, ya, termasuk bagaimana strukturnya, bagaimana fungsi organnya, bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya, bagaimana evolusi serta penyebaran dan taksonominya. Itu yang definisi dari biologi. Selanjutnya, apa sih yang akan kita pelajari secara menyeluruh dalam ruang lingkup biologi? Kalian bisa lihat diagram berikut ya. Jadi, kita akan membagi bahasan ruang lingkup ini menjadi dua pembahasan. Di pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang karakteristik dari biologi itu sendiri sebagai suatu ilmu. Kemudian kita akan lanjutkan dengan klasifikasi makhluk hidup, struktur organisasi kehidupan, dan cabang-cabang biologi. Di pembahasan yang kedua, nanti berbeda ya videonya. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana keterkaitan biologi dengan ilmu lain, bagaimana pemanfaatannya biologi ini dalam kehidupan, bagaimana dampak positif maupun negatifnya dalam kehidupan, dan kemudian kita juga akan mempelajari pemecahan masalah atau metode ilmiah yang biasa diterapkan dalam ilmu biologi maupun ilmu-ilmu lain ya. Bagaimana tahapannya kita akan pelajari, kemudian kita akan coba terapkan metode ilmiah atau pemecahan masalah tadi dalam penelitian ilmiah sederhana ya, yang bisa kalian praktekkan sendiri nanti di rumah. Itu yang akan kita bahas. Jadi ada dua video utama nanti yang akan Ibu sampaikan ke kalian. Di pembahasan yang pertama ini, mari kita langsung saja ya masuk pembahasan yang pertama terkait dengan karakteristik biologi sebagai ilmu. Sebagaimana karakteristik sains atau IPA pada umumnya, biologi ini punya ciri khas. Yang pertama, karakteristiknya adalah dia punya objek atau kajian berupa benda konkret yang dapat ditangkap oleh indera. Kemudian yang kedua, ilmu biologi dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris atau pengalaman nyata yang bisa kita rasakan. Ya, dia juga memiliki biologi ini juga memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku. Kemudian yang ketiga, cara berpikirnya ini menggunakan cara berpikir logis yang bersifat deduktif, yaitu cara berpikir dengan metode menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus atau tertentu. Ya, dari hal khusus digunakan untuk menyimpulkan atau untuk menghasilkan satu teori yang bersifat umum. Itu namanya berpikir deduktif. Ya, dari hasil berpikir deduktif tadi akan membuahkan hasil sebagai ciri yang keempat. Hasilnya adalah ilmu yang bersifat objektif atau apa adanya, terhindar dari kepentingan pelaku atau subjek. Ya, jadi hasilnya ini harus bersifat umum, hukumnya harus bisa diberlakukan sama dimanapun dan kapanpun. Ya, itu ciri atau karakteristik dari biologi sebagai satu ilmu. Selanjutnya, sebagai objek dalam biologi, kita akan mempelajari makhluk hidup. Makhluk hidup sendiri memiliki ciri yang membedakan dengan benda mati. Ciri yang pertama adalah makhluk hidup pasti membutuhkan makanan. Ya, kemudian ciri yang kedua, makhluk hidup pasti bisa bergerak. Bergerak tidak selalu ditandai dengan mobilitas atau perpindahan tempat ya, secara menyeluruh seluruh bagian makhluk hidup itu berpindah. Tidak harus seperti itu. Misalnya pada tanaman, kalian bisa lihat ya, pergerakannya ini tidak ditandai dengan perpindahan seluruh tubuh tanaman, tapi bisa kalian amati pergerakan atau bergeraknya tanaman ini biasanya mengikuti rangsangan tertentu, misalnya arah cahaya. Ya, tanaman akan bergerak mendekati cahaya karena dia harus melakukan proses fotosintesis. Itu ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, makhluk hidup pasti melakukan metabolisme. Metabolisme sendiri dibagi menjadi anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan
berbagai macam zat dalam tubuh makhluk hidup. Anabolisme contohnya adalah peristiwa fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya, metabolisme yang kedua kategorinya adalah katabolisme. Katabolisme adalah pemecahan berbagai senyawa, berbagai macam zat dalam tubuh organisme. Contohnya di sini adalah proses respirasi seluler. Ya, respirasi seluler adalah proses pembentukan energi yang terjadi di dalam sel yang melibatkan oksigen dan juga melibatkan glukosa. Dari mana kita mendapatkan oksigen? Dari kita bernafas. Ya, makanya di sini tidak dimasukkan lagi ciri makhluk hidup itu bernapas, tapi langsung dikatakan ciri makhluk hidup melakukan metabolisme. Karena kalau untuk melakukan metabolisme dia juga harus bisa kemampuan untuk bernapas atau mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Gitu ya. Kemudian yang keempat, makhluk hidup juga punya kemampuan tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan biasanya ditandai dengan bertambahnya ukuran tubuh makhluk hidup, bisa tambah panjang, bisa tambah lebar atau besar ya. Pertambahan ukuran ini dikarenakan sel-sel dalam tubuh makhluk hidup bertambah jumlahnya. Secara umum pertumbuhan bisa diukur menggunakan satu pengukuran tertentu. Misalnya panjang diukur dengan pertambahan panjang ya bisa diukur dengan satuan tertentu sentimeter atau meter atau yang lain. Kalau pertambahan ukuran berat, volume itu bisa diukur misalnya dengan menggunakan kilogram, ons atau yang lain ya. Itu pertumbuhan. Kalau perkembangan tidak bisa diukur secara pasti, tapi kita bisa mengidentifikasi ciri-cirinya ya. Semisal kita dari lahir sudah memiliki organ reproduksi ya, tapi organ tersebut belum bisa bekerja atau belum berkembang secara maksimal. Perkembangannya akan berlangsung sedikit demi sedikit ya selama proses dari seseorang itu lahir sampai dia nanti beranjak memasuki masa pubertas. Ciri-cirinya bisa ada ciri-ciri primer, ada ciri-ciri sekunder. Biasanya yang paling mudah diamati adalah perkembangan ciri sekunder dari organ reproduksi. Misalnya untuk laki-laki ketika organ reproduksi mulai berkembang, biasanya nanti ditandai dengan munculnya kumis, munculnya jakun, ya jakunnya jadi lebih besar dan sebagainya. Kalau pada perempuan, nah ini ciri sekundernya juga yang paling mudah diamati ya, perkembangan organ reproduksinya, ciri-cirinya misalnya pinggulnya bertambah lebar, payudaranya juga dan sebagainya. Ya, kemudian ciri yang kelima adalah bereproduksi. Seorang makhluk hidup pasti melakukan reproduksi atau memperbanyak diri. Tujuannya adalah agar jenisnya bisa terus dipertahankan keberadaannya di muka bumi ini. Ya, itu reproduksi. Kemudian ciri yang keenam adalah makhluk hidup pasti juga peka terhadap rangsangan. Ya, rangsangan ini bisa berupa cahaya, bisa berupa suhu, ya, bisa juga berupa hal-hal lain. Rangsangan kalau bisa ditanggapi oleh tubuh makhluk hidup dengan baik, nanti menyebabkan makhluk hidup tersebut memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi. Ketika suatu makhluk hidup punya kemampuan adaptasi yang baik atau yang tinggi, dia akan bisa mempertahankan diri walaupun lingkungannya berubah. Semisal kita ambil contoh ya. Saat ini ya, di sekarang ini kalau kamu lihat yang paling mudah saja itu adalah perkembangan virus COVID-19. Dari waktu ke waktu selalu dihasilkan atau ditemukan strain baru COVID-19. Kalau kita lihat dari sisi kita, ya dari sisi manusia itu merugikan. Tapi kalau kita lihat dari sisi si virusnya sendiri, itu merupakan salah satu bentuk adaptasi dia terhadap rangsangan atau terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Ketika lingkungan berubah, ya sedikit saja misalnya ada perubahan, si virus ini akan menyesuaikan diri. Ya,
Misalnya di satu populasi manusia tertentu, wah ini manusianya punya kemampuan melawan virus dengan strain A ya, baik ini. Nah, si virus ini nanti akan mengadaptasi rangsangan tersebut ya dengan cara beberapa virus nanti punya kemampuan untuk mengubah sistem metabolismenya dalam metabolisme sel itu sendiri, sel virus itu. Akibatnya DNA-nya nanti ada yang berubah karena pengaruh lingkungan. Nah, virus-virus ini nanti bisa bertahan, yang punya kemampuan lebih ini ya, nanti bisa bertahan, memperbanyak diri sampai akhirnya muncul strain baru. Strain baru ini tadinya tidak bisa mengenai satu populasi misalnya, karena populasi tersebut punya ciri khas tertentu misalnya. Tapi karena dia punya struktur yang berbeda, akhirnya dia bisa menyerang populasi tersebut. Nah, ini nanti dikenal sebagai strain baru misalnya. Strain yang terbaru itu kan strain Delta dari India ya. Nah, itu ternyata dia punya kemampuan cepat sekali berkembang. Nah, ini contoh kepekaan terhadap rangsang. Bisa bersifat positif terhadap lingkungan, bisa juga bersifat negatif ya. Tapi pada dasarnya tujuan dari makhluk hidup sendiri untuk mengadaptasi perubahan lingkungan ya, itu tujuannya untuk mempertahankan jenisnya sebetulnya ya, tujuannya itu. Nah, terus adaptasi manusia bagaimana? Apakah bisa ada contohnya? Kepekaan rangsangan dari manusia apakah bisa kita lihat bentuk adaptasinya? Bisa ya. Misalnya kita yang biasa berada di lingkungan dataran rendah, jumlah hemoglobinnya biasanya lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang hidup di dataran tinggi. Ya, ini bentuk adaptasi manusia terhadap rangsangan dari lingkungan berupa kadar oksigen yang berbeda. Di dataran tinggi harus menyesuaikan diri mereka yang hidup di sana dengan memproduksi hemoglobin lebih banyak. Kalau tidak, mereka akan mengalami kekurangan oksigen karena kadar oksigen di dataran tinggi biasanya relatif lebih rendah daripada kadar oksigen di dataran rendah. Ya, itu contoh kalau pada manusia. Terus kalau pada tumbuhan, bagaimana bentuk adaptasinya? Bentuk adaptasi yang muncul sebagai hasil dia peka terhadap rangsangan. Misalnya, kalian kan sering mengadakan percobaan seperti tentang pertumbuhan ya. Ada yang ditumbuhkan kecambah di tempat yang gelap dengan di tempat yang terang. Nanti ada perbedaan akibat rangsangan berupa sinar kadar cahaya atau intensitas cahaya yang berbeda. Yang di tempat gelap nanti dia akan tumbuh dengan lebih panjang ya, tapi warnanya pucat. Sementara yang tumbuh di daerah dengan intensitas cahaya yang cukup ya, dia akan tumbuh dengan normal. Normal itu bagaimana ya, pertumbuhannya seimbang antara lebar dengan panjangnya, tidak hanya panjang ya, tapi biasanya kurus, kering, kurus batangnya itu tidak seperti itu ya. Tapi organ yang lain juga muncul dengan cepat, daunnya muncul dengan cepat, beda dengan mereka si kecambah ini yang hidup di tempat dengan intensitas cahaya yang lebih sedikit ya, biasanya hanya panjang saja batangnya, tapi kemunculan daunnya nanti menjadi terhambat. Itu contoh kepekaan terhadap rangsang yang bisa kita lihat efeknya ya, atau bentuk adaptasinya dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya dalam ruang lingkup biologi ini juga akan dipelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup pada awalnya itu sangat sederhana, hanya dibedakan menjadi hewan dengan tumbuhan. Hewan ya pokoknya yang bisa bergerak bebas, tumbuhan yang tidak bisa bergerak bebas. Tapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang biologi, akhirnya sistem pengelompokan atau klasifikasi ini juga mengalami perkembangan. Ya, yang terkenal adalah klasifikasi 5 kingdom dari Whittaker. Klasifikasi ini bertahan cukup lama ya, yang membagi makhluk hidup menjadi 5 kingdom. Yang pertama Monera, ini khusus makhluk hidup yang belum memiliki membran inti.
atau belum memiliki inti sejati. Kemudian 4 kelompok yang lain adalah organisme yang sudah memiliki membran inti atau sudah memiliki membran inti sejati. Yang termasuk di dalamnya adalah protista, fungi, plantae, dan animalia. Selanjutnya, dari 5 kingdom berkembang lagi menjadi sistem klasifikasi 6 kingdom yang ditemukan oleh Carl Woese. Nah, di sini yang menjadi pembeda adalah Monera. Monera dipisah atau dipecah menjadi 2 kingdom, Archaebacteria dan Eubacteria. Yang lain-lain tetap sama, ada protista, fungi, plantae, dan animalia. Nah, pembahasan ini akan dibahas khusus di materi tentang klasifikasi. Jadi nanti kita bahas itu di pembahasan selanjutnya. Hal yang tidak kalah penting dalam ruang lingkup biologi adalah organisme kehidupan. Ya, untuk mempermudah dalam kita mempelajari makhluk hidup, ya, dibuatlah suatu hierarki atau organisasi kehidupan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Ya, dimulai dari molekul, sel, jaringan, terus sampai nanti membentuk biosfer. Nah, bagaimana penjelasannya satu persatu? Mari kita lihat. Yang pertama, molekul. Molekul merupakan partikel-partikel yang tersusun oleh atom. Ya, contoh molekul dalam tubuh makhluk hidup itu adalah karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, ya, ada DNA, ada RNA. Makhluk hidup dalam tingkatan molekul ini juga sudah ditemukan, yaitu virus. Virus belum bisa dianggap sebagai satu sel, ya, karena virus hanya terdiri dari kantung atau selubung protein saja yang di dalamnya berisi DNA atau RNA. Dia tidak punya organel sel yang bisa menjalankan fungsi hidup. Maka ada syarat penting bagi virus untuk bisa hidup, dia harus menempel pada organisme lain yang hidup. Ya. Selanjutnya, sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Ini pasti dimiliki oleh setiap makhluk hidup, ya. Makhluk hidup pasti tersusun oleh sel. Ya, sel di sini bisa melakukan reaksi kimia tertentu, ya, sehingga dia bisa berfungsi untuk mempertahankan kehidupannya dia sendiri, si sel ini sendiri, maupun kehidupan makhluk hidup secara umum. Sel nanti bisa berkumpul membentuk hierarki berikutnya yang lebih tinggi yang namanya jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contohnya pada sel tumbuhan kita bisa menemukan nanti ada jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat ada sklerenkim, ya, kolenkim, dan jaringan pengangkut ada xilem dan floem. Kalau pada manusia dan hewan kita bisa temukan ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, ada jaringan otot dan juga jaringan saraf. Ya, ini nanti dibahas lebih mendalam di kelas 11. Selanjutnya, jaringan-jaringan tadi akan menyusun organ. Organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang bisa melaksanakan fungsi tertentu. Tubuh makhluk hidup, ya, ini tersusun oleh banyak organ. Pada hewan misalnya, hewan itu punya organ hati, pankreas, usus, ada juga organ indera seperti mata, telinga, ya, dan sebagainya. Kalau pada tumbuhan kita bisa temukan organnya mulai dari akar, batang, daun, ada bunga, ada juga buah, itu semuanya organ. Ya. Nah, organ-organ tadi bisa membentuk struktur yang lebih kompleks yang namanya sistem organ. Definisi dari sistem organ adalah kumpulan dari organ atau organ-organ yang bersatu dan menjalankan fungsi tertentu. Ya, membentuk suatu sistem yang teratur. Contohnya hati, lambung, usus. Ya, ini nanti bisa bekerja sama membentuk sistem pencernaan. Otot, tulang, ya. Ini bisa bekerja sama membentuk sistem gerak.
Ya, kalau pada tumbuhan, xilem dan floem yang ada di akar, batang, dan daun ini bisa menjalankan satu fungsi khusus yang disebut dengan sistem transport pada tumbuhan. Itu contohnya. Selanjutnya, sistem organ, beberapa sistem organ ini bisa bersatu, bekerja sama, menyusun organisme tunggal yang disebut dengan individu. Ya, contohnya individu ini ya seekor kupu-kupu, sebatang pohon putri malu, seorang anak manusia, ya, atau seekor semut dan sebagainya. Selanjutnya, individu atau organisme tunggal bisa berkumpul, ya, yang masih dalam satu spesies, ya, organisme tunggal dalam satu spesies ini bisa berkumpul dan berinteraksi apabila dia hidup di satu wilayah tertentu membentuk satu populasi. Ya, jadi syaratnya disebut populasi kalau itu merupakan kumpulan individu sejenis yang berinteraksi, kemudian hidupnya juga di satu wilayah tertentu. Itu syarat populasi, ya, disebut populasi. Terus populasi bisa membentuk komunitas. Ya, syaratnya populasi tadi harus berkumpul, ya, dan berinteraksi pada tempat dan waktu yang sama. Ya, syaratnya itu. Kemudian komunitas bisa berinteraksi dengan lingkungan abiotiknya, bisa berinteraksi dengan lingkungan fisiknya, membentuk yang namanya ekosistem. Ya, atau sering juga disebut ekosistem ini sebagai hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem-ekosistem yang berada dalam satu wilayah yang luas dengan ciri fisik atau iklim yang hampir sama, itu bisa dikategorikan sebagai satu bioma. Ya, satu bioma. Contoh bioma ini ada hutan tropis, taiga, tundra, terus ada juga padang rumput, padang pasir, ya, dan sebagainya. Kemudian bioma-bioma ini bisa berkumpul menjadi satu kesatuan yang namanya biosfer. Ya, biosfer ini terdiri dari seluruh organisme di bumi, beserta tempat hidupnya meliputi atmosfer, hidrosfer, litosfer, ya, semuanya nanti membentuk biosfer. Itu untuk pengertian biosfer. Selanjutnya kita akan membahas hal yang tidak kalah penting dalam ruang lingkup biologi, yaitu cabang ilmu biologi. Dari waktu ke waktu, ilmu biologi ini terus berkembang, ya. Agar kita bisa mempelajari dengan lebih khusus, akhirnya dibentuklah cabang-cabang ilmu biologi, ya, berdasarkan kajiannya atau objek yang dipelajarinya. Ya, tujuan pengelompokan ini agar ilmu tersebut menjadi lebih mudah untuk dipelajari sehingga kita bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Sebetulnya cabang biologi banyak sekali, tapi di sini kita hanya akan membahas beberapa saja, ya. Yang pertama contohnya ini anatomi, ilmu yang khusus mempelajari tentang bagian luar tubuh makhluk hidup. Ada bakteriologi, ini ilmu yang khusus mempelajari tentang bakteri. Ada bioteknologi, ini ilmu yang terkait dengan teknologi. Jadi bagaimana makhluk hidup atau produk-produk hasil dari metabolisme makhluk hidup itu bisa dimanfaatkan dalam penerapan teknologi tertentu, misalnya teknologi pangan, teknologi pertanian, dan sebagainya. Itu bioteknologi. Ya, ada lagi botani khusus mempelajari tentang tumbuhan, ekologi ini khusus mempelajari tentang ekosistem atau hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya, ya. Ada lagi embriologi, embrio itu berarti calon makhluk hidup, ya. Nah, ini dipelajari mulai dari pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian ada lagi entomologi, ilmu yang khusus mempelajari tentang serangga.
Ada lagi etologi, ilmu yang mempelajari tingkah laku. Ya, jadi kita bisa mengerti, memahami misalnya ada populasi monyet, sama-sama monyet ini yang hidup di dekat dengan perkampungan ya, hidup dekat dengan perkampungan, punya tingkah laku nanti yang berbeda dengan populasi monyet yang hidupnya di hutan belantara. Ya, mengapa bisa seperti itu? Apa saja faktor yang mempengaruhi? Nah, itu semua nanti dipelajari dalam etologi. Terus selanjutnya filogeni, hubungan organisme berdasarkan evolusinya. Nanti kita bisa pelajari ya perkembangan makhluk hidup dari masa ke masa, bisa dilihat hubungan kekerabatannya ya, itu semua bisa dipahami dalam filogeni. Kemudian fisiologi, ilmu yang mempelajari tentang fungsi organ-organ atau sistem organ dalam tubuh. Genetika adalah ilmu yang mempelajari faktor keturunan atau penurunan sifat dari makhluk hidup. Herpetologi ini ilmu khusus ya mempelajari reptilia dan amfibi. Histologi ilmu khusus yang mempelajari tentang jaringan tubuh. Imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kekebalan tubuh. Miko ya, ini kalau mikologi berarti miko itu jamur, berarti ilmu yang khusus mempelajari tentang jamur. Kalau mikrobiologi beda lagi ya, ilmu cabang biologi yang mempelajari tentang mikroorganisme. Selisih satu huruf bisa artinya berbeda ya antara mikologi dengan mikrobiologi. Kemudian ada lagi morfologi. Morfologi ini ilmu yang khusus mempelajari tentang bentuk luar atau struktur tubuh bagian luar dari makhluk hidup. Jadi berbeda dengan anatomi tadi yang pertama ya. Kalau anatomi mempelajari struktur bagian dalam, dengan kalau morfologi mempelajari struktur bagian luar tubuh makhluk hidup. Nah, itu untuk cabang biologi ya. Sekarang rasanya kita juga perlu sedikit belajar tentang hubungan biologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Ya, mengapa ini penting dipelajari? Karena dari sini kita bisa memetik banyak hasil ternyata yang nantinya bisa dimanfaatkan atau bisa menunjang perkembangan dan juga keberhasilan bidang-bidang lain. Contohnya kedokteran. Ya, bisa berkembang dengan baik karena ditemukannya ilmu gabungan antara biologi dengan ilmu-ilmu lain. Kita ambil contoh satu persatu ya. Kita ambil contoh ini 5 contoh ilmu baru yang diperoleh dari menghubungkan biologi dengan ilmu lainnya. Yang pertama bioteknologi. Tadi sudah dimasukkan ke cabang biologi, tapi kalau kita runut kembali, sebetulnya bioteknologi ini merupakan hubungan antara biologi dengan ilmu teknologi. Ya, bagaimana membuat suatu reaktor, membuat suatu tempat untuk fermentasi yang bisa muat banyak, ya, itu dipelajarinya di teknologi. Terus makhluk hidupnya sendiri yang berperan dalam proses fermentasi misalnya, itu dipelajarinya di biologi. Keduanya ini digabung ya menjadi satu ilmu baru yang namanya bioteknologi. Nah, jadi definisinya adalah cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bisa bakteri, bisa fungi atau bisa yang lain, dan juga termasuk produk-produknya ya, produk makhluk hidup seperti enzim atau yang lain ya, alkohol bisa juga dalam produksi berbagai macam bahan atau produk baru yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ya, itu bioteknologi. Kemudian biometri. Biometri itu adalah pengukuran. Ya, ilmu tentang pengukuran pada proses biologi. Ya, atau bisa dikatakan ilmu yang mempelajari tentang pengukuran matematis yang biasanya digunakan dalam pemeriksaan biologi. Misalnya, dengan ilmu biometri nanti bisa dihitung
diameter bola mata seseorang. Ya, dari sana nanti bisa diketahui si orang tersebut normal atau tidak matanya, menderita hipermetrop atau miopi dan sebagainya. Nah, itu bisa dipelajari karena ada ilmu yang namanya biometri, penggabungan antara matematika dengan biologi. Terus selanjutnya ada biokimia. Biokimia ini adalah ilmu yang khusus mempelajari proses-proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh. Ya, di sini bisa muncul biokimia karena biologi dikembangkan bersama-sama dengan ilmu kimia. Terus selanjutnya ada lagi biofisika. Biofisika adalah penggabungan antara fisika dengan biologi, di mana di sini lebih dititik beratkan pada penerapan ilmu fisika, ya, prinsip-prinsip dan pendekatannya atau metodenya, ya, dalam memahami suatu masalah biologi. Semisal kita bisa ambil contoh untuk melihat benda-benda yang ukurannya kecil, kita gunakan mikroskop, ya. Mikroskop itu bisa dihasilkan dari ilmu fisika. Bagaimana proses terbentuknya bayangan, ya, benda dari berbagai macam lensa yang ditumpuk, ya, menurut aturan tertentu, menurut jarak tertentu. Dengan ditemukannya mikroskop bisa berkembang ilmu biologi ini lebih mendalam. Ya, itu contoh dari biofisika. Ya, mungkin cukup di sini ya untuk pembahasan pertama kita di materi tentang ruang lingkup biologi. Nanti ada pembahasan berikutnya di video penjelasan yang akan Ibu rilis minggu depan ya untuk kalian pelajari juga. Semoga keterangan yang Ibu sampaikan ini bisa membantu kalian dalam belajar. Jangan lupa setelah mempelajari materi ini, jika ada hal-hal penting atau hal-hal pokok yang belum kalian pahami, ya, kalian bisa tanyakan pada kegiatan interaksi atau kegiatan tatap muka pembelajaran biologi di lain waktu, ya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.